Tatanan dunia yang berubah. Masa depan akan sangat berbeda dari masa-masa yang pernah kita alami dalam hidup kita, meskipun mirip dengan masa-masa sebelumnya. Bagaimana saya tahu itu? Karena memang selalu begitu. Beri saya waktu 20 menit dan saya akan menceritakan sejarah 500 tahun terakhir dan menunjukkan pola serupa di seluruh kekaisaran Belanda, Inggris, AS, dan Cina. 500 tahun siklus besar. Saya akan menggambarkan siklus yang umum dengan membaginya menjadi 3 fase. Kebangkitan, puncak, dan kemunduran. Kebangkitan. Perairan baru yang sukses yang muncul baik secara internal maupun eksternal, biasanya dimulai oleh para pemimpin revolusioner yang kuat yang melakukan 4 hal. Pertama, mereka memenangkan kekuasaan dengan memperoleh lebih banyak dukungan daripada oposisi. Kedua, mereka mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mengubah, melemahkan, atau menyingkirkan oposisi sehingga mereka tidak menghalangi jalan mereka. Ketiga, mereka membangun sistem dan lembaga yang membuat negara bekerja dengan baik. Dan keempat, mereka memilih penerus mereka dengan baik, atau menciptakan sistem yang melakukan itu karena sebuah kerajaan besar membutuhkan banyak pemimpin hebat selama beberapa generasi. Pada tahap ini, segera setelah memenangkan pertarungan, biasanya ada periode perdamaian dan kemakmuran yang berkembang karena kepemimpinan jelas dominan dan memiliki dukungan luas. Jadi tidak ada yang ingin melawannya. Selama fase ini, para pemimpin di dalam negeri harus merancang sistem yang sangat baik untuk meningkatkan kekayaan dan kekuatan negara. Pertama dan terutama, untuk menjadi hebat, mereka harus memiliki pendidikan yang kuat, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter yang kuat, kesopanan, dan etos kerja. Ini biasanya diajarkan di keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan yang memberikan rasa hormat yang sehat terhadap aturan dan hukum, ketertiban dalam masyarakat, korupsi yang rendah, dan memungkinkan mereka untuk bersatu di balik tujuan bersama dan bekerja sama dengan baik. Saat mereka melakukan ini, mereka semakin bergeser dari memproduksi produk dasar menjadi berinovasi dan menciptakan teknologi baru. Misalnya, Belanda bangkit untuk mengalahkan Kekaisaran Habsburg dan menjadi sangat terdidik. Mereka menjadi sangat inventif sehingga mereka menghasilkan seperempat dari semua penemuan besar di dunia. Yang paling penting adalah penemuan kapal yang dapat menjelajahi dunia untuk mengumpulkan kekayaan besar dan penemuan kapitalisme seperti yang kita kenal sekarang untuk membiayai pelayaran tersebut. Mereka seperti semua kekaisaran terkemuka meningkatkan pemikiran mereka dengan bersikap terbuka terhadap pemikiran terbaik di dunia. Hasilnya, masyarakat di negara tersebut menjadi lebih produktif dan lebih kompetitif di pasar dunia yang terlihat dari peningkatan output ekonomi dan pangsa perdagangan dunia mereka. Anda dapat melihat ini terjadi sekarang karena AS dan China secara kasar sebanding dalam output ekonomi dan pangsa perdagangan dunia mereka. Saat negara-negara berdagang secara global, mereka harus melindungi rute perdagangan dan kepentingan asing mereka dari serangan. Jadi mereka mengembangkan kekuatan militer yang hebat. Jika dilakukan dengan baik, siklus baik ini mengarah pada pertumbuhan pendapatan yang kuat, yang dapat digunakan untuk membiayai investasi dalam pendidikan, infrastruktur, serta penelitian dan pengembangan. Mereka juga harus mengembangkan sistem untuk memberi insentif dan memberdayakan mereka yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan atau mengambil kekayaan. Dalam semua kasus ini, kerajaan yang paling sukses menggunakan pendekatan kapitalis untuk mengembangkan wirausahawan yang produktif. Bahkan Tiongkok, yang dijalankan oleh Partai Komunis Tiongkok, menggunakan bentuk pendekatan kapitalis ini. Deng Xiaoping, ketika ditanya mengenai hal ini, berkata, tidak masalah apakah itu kucing putih atau kucing hitam, yang penting ia menangkap tikus, dan menjadi kaya itu mulia. Untuk melakukannya dengan baik, mereka harus mengembangkan pasar modal mereka, yang paling penting adalah pasar pinjaman, obligasi, dan saham.
Itu memungkinkan orang untuk mengubah tabungan mereka menjadi investasi guna mendanai penemuan dan pengembangan serta berbagi keberhasilan mereka yang membuat hal-hal hebat terjadi. Belanda menciptakan perusahaan publik pertama, perusahaan Hindia Timur Belanda, dan pasar saham pertama untuk mendanainya, yang merupakan bagian integral dari sistem yang menghasilkan kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar. Sebagai konsekuensi alami, Kekaisaran terbesar mengembangkan pusat-pusat keuangan terkemuka di dunia untuk menarik dan mendistribusikan modal dunia. Amsterdam adalah pusat keuangan dunia ketika Belanda menjadi yang terdepan. London, ketika Inggris berkuasa, New York sekarang. Dan Cina dengan cepat mengembangkan pusat-pusat keuangannya. Yang paling penting, para kapitalis, pemerintah, dan militer harus bekerja sama. Belanda tidak hanya bekerja sama dengan baik, mereka adalah satu dan sama. Perusahaan Hindia Timur Belanda adalah satu dan sama. Perusahaan Hindia Timur Belanda diberi monopoli perdagangan dari pemerintah dan memiliki militernya sendiri yang disetujui secara resmi untuk masuk ke pasar global guna menghasilkan dan mengambil kekayaan. Inggris mengikuti dengan perusahaan Hindia Timur Britania dan memiliki koordinasi serupa atas operasi pemerintahan, bisnis, dan militer mereka. Kompleks industri militer AS mengikutinya, seperti halnya sistem Tiongkok saat ini. Ketika negara tersebut menjadi kekaisaran perdagangan internasional terbesar, transaksinya dapat dibayar dengan mata uangnya, menjadikannya media pertukaran global yang disukai. Dan karena mata uang mereka diterima secara luas dan sering digunakan, orang-orang di seluruh dunia ingin menabung di dalamnya, menjadikannya tempat penyimpanan kekayaan yang disukai dan dengan demikian menjadi mata uang cadangan utama di dunia. Guilder adalah mata uang cadangan utama dunia ketika Belanda memimpin perdagangan dunia. Pound adalah ketika Inggris memimpin dan dolar telah menjadi sejak AS memimpin. Tentu saja, mata uang Tiongkok semakin banyak digunakan sebagai mata uang cadangan. Memiliki mata uang cadangan memungkinkan kekaisaran untuk meminjam lebih banyak daripada negara-negara lain. Keuntungan itu sangat besar. Pikirkanlah, orang-orang di seluruh dunia ingin menabung dan karenanya meminjamkan kembali mata uang mereka ke kekaisaran. Negara-negara tanpa mata uang cadangan tidak memilikinya. Dan ketika kekaisaran menjadi negara yang tidak memiliki mata uang cadangan, mereka tidak memilikinya. Dan ketika kekaisaran menjadi negara yang tidak memiliki mata uang cadangan, kehabisan uangnya sendiri. Ingat Amerika Serikat pada tahun 1971, mereka selalu dapat mencetak lebih banyak. Hak istimewa selangit yang diberikan oleh mata uang cadangan kekaisaran menyebabkan pinjaman meningkat dan dimulainya gelembung keuangan. Serangkaian hubungan sebab dan akibat yang mengarah pada kekuatan finansial, politik, dan militer yang saling mendukung yang didukung oleh kekuatan pinjaman mata uang cadangan telah berjalan bersama sejak sejarah mulai dicatat. Semua kekaisaran yang menjadi yang terkuat di dunia mengikuti jalan ini menuju puncak. Sementara di fase puncak, sebagian besar kekuatan ini dipertahankan, tertanam dalam buah kesuksesan mereka adalah benih kemunduran mereka. Sebagai aturan, karena orang-orang di negara-negara kaya dan kuat ini berpenghasilan lebih banyak, itu membuat mereka lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan dengan orang-orang di negara lain yang bersedia bekerja dengan upah lebih rendah. Pada saat yang sama, orang-orang di negara lain secara alami meniru metode dan teknologi kekuatan terkemuka, yang selanjutnya mengurangi daya saing kekuatan terkemuka. Misalnya, pembuat kapal Inggris memiliki pekerja yang lebih murah daripada pembuat kapal Belanda. Jadi mereka mempekerjakan desainer Belanda untuk merancang kapal yang lebih baik yang dibangun oleh pekerja Inggris yang lebih murah. Membuat mereka lebih kompetitif, yang menyebabkan Inggris bangkit dan Belanda merosot. Selain itu, ketika orang menjadi lebih kaya, mereka cenderung tidak bekerja keras. Mereka lebih menikmati waktu luang, mengejar hal-hal yang lebih baik dan kurang produktif dalam hidup, dan pada titik ekstrim menjadi dekaden. Nilai-nilai berubah dari generasi ke generasi selama naik ke puncak. Dari mereka yang harus berjuang untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan hingga mereka yang mewarisinya.
Mereka kurang tangguh dalam pertempuran, tenggelam dalam kemewahan dan terbiasa dengan kehidupan yang mudah, yang membuat mereka lebih rentan terhadap tantangan. Era keemasan Kekaisaran Belanda dan era Victoria Kekaisaran Inggris adalah periode kemakmuran tinggi seperti ini. Ketika orang terbiasa hidup dengan baik, mereka semakin bertaruh pada masa-masa baik yang terus berlanjut dan meminjam uang untuk melakukan itu, yang tumbuh menjadi gelembung keuangan. Tentu saja, keuntungan finansial datang tidak merata, jadi kesenjangan kekayaan tumbuh. Kesenjangan kekayaan memperkuat diri sendiri karena orang kaya menggunakan sumber daya mereka yang lebih besar untuk memperkuat kekuasaan mereka. Misalnya, mereka memberikan hak istimewa yang lebih besar kepada anak-anak mereka seperti pendidikan yang lebih baik dan mereka memengaruhi sistem politik untuk keuntungan mereka. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam nilai-nilai, politik, dan peluang untuk tumbuh antara golongan kaya dan golongan miskin tidak ada. Mereka yang kurang mampu merasa sistem ini tidak adil. Jadi, rasa kesal pun tumbuh. Namun, selama standar hidup sebagian besar orang masih meningkat, kesenjangan dan rasa kesal ini tidak akan meluap menjadi konflik. Memiliki mata uang cadangan dunia pasti akan menyebabkan negara tersebut meminjam secara berlebihan dan berkontribusi pada penumpukan utang besar dengan pemberi pinjaman asing. Meskipun hal ini meningkatkan daya beli dalam jangka pendek, hal ini melemahkan kesehatan keuangan negara dan melemahkan mata uang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, ketika pinjaman dan pengeluaran kuat, kekaisaran tampak sangat kuat, tetapi keuangannya sebenarnya sedang melemah. Pinjaman tersebut menopang kekuatan negara di luar fundamentalnya dengan membiayai konsumsi domestik yang berlebihan dan konflik militer internasional yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekaisaran. Tak pelak lagi, biaya untuk mempertahankan dan mempertahankan kekaisaran menjadi lebih besar daripada pendapatan yang diperolehnya. Jadi, memiliki kekaisaran menjadi tidak menguntungkan. Misalnya, Kekaisaran Belanda memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh dunia dan berperang demi perang yang semakin mahal dengan Inggris dan kekuatan Eropa lainnya untuk melindungi wilayahnya dan rute perdagangan. Imperium Inggris juga menjadi besar, birokratis, dan kehilangan keunggulan kompetitifnya saat kekuatan saingannya, khususnya Jerman, melonjak, yang menyebabkan perlombaan senjata dan perang dunia yang semakin mahal. AS telah menghabiskan sekitar 8 triliun dolar untuk perang di luar negeri dan konsekuensinya sejak tanggal 11 September dan triliunan lagi untuk operasi militer lainnya dan untuk mendukung pangkalan militer di 70 negara. Dan pengeluarannya masih belum cukup untuk mendukung persaingan militernya dengan Tiongkok di wilayah sekitar Tiongkok. Dalam siklus ini, negara-negara yang lebih kaya akhirnya semakin terjerat utang dengan meminjam dari negara-negara miskin yang lebih banyak menabung. Itu salah satu tanda awal pergeseran kekayaan dan kekuasaan. Ini dimulai di Amerika Serikat pada 1980-an ketika pendapatan per kapitanya 40 kali lipat dari Tiongkok dan mulai meminjam dari Tiongkok yang ingin menabung dalam dolar karena dolar adalah mata uang cadangan dunia. Demikian pula, Inggris meminjam banyak uang dari koloninya yang jauh lebih miskin dan Belanda melakukan hal yang sama di puncaknya. Jika kekaisaran mulai kehabisan pemberi pinjaman baru, mereka yang memegang mata uang mereka mulai mencari cara untuk menjual. Dan keluar daripada membeli, menabung, meminjamkan, dan masuk. Dan kekuatan kekaisaran mulai menurun. Penurunan tersebut berasal dari kelemahan ekonomi internal bersama dengan pertikaian internal atau pertikaian eksternal yang mahal, atau keduanya. Biasanya, penurunan tersebut terjadi secara bertahap dan kemudian sangat tiba-tiba. Ketika utang menjadi sangat besar dan terjadi penurunan ekonomi dan kekaisaran tidak dapat lagi meminjam uang yang diperlukan untuk membayar utangnya, gelembung keuangan pun pecah. Hal ini menciptakan kesulitan domestik yang besar dan memaksa negara untuk memilih antara gagal bayar utangnya atau mencetak banyak uang baru.
Belanda selalu memilih untuk mencetak banyak uang baru pada awalnya secara bertahap dan akhirnya secara besar-besaran yang mendevaluasi mata uang dan meningkatkan inflasi. Bagi Belanda, ini adalah krisis keuangan yang disebabkan oleh ekses keuangan dan membayar Perang Anglo-Belanda keempat. Demikian pula, bagi Inggris, mereka membayar ekses keuangan dan utangnya dari dua perang dunia. Dan bagi AS, telah terjadi 3 siklus ledakan dan kehancuran pembiayaan utang sejak tahun 90-an, dengan bank sentral turun tangan setiap saat dengan tindakan yang lebih kuat. Ketika pemerintah memiliki masalah mendanai dirinya sendiri, ketika kondisi ekonomi buruk dan standar hidup sebagian besar orang menurun dan ada nilai kekayaan dan kesenjangan politik yang besar, konflik internal antara orang kaya dan miskin serta kelompok etnis, agama, dan ras yang berbeda meningkat pesat. Hal ini menyebabkan ekstremisme politik yang muncul sebagai populisme kiri atau kanan. Mereka yang berhaluan kiri berusaha mendistribusikan kembali kekayaan sementara mereka yang berhaluan kanan berusaha mempertahankan kekayaan di tangan orang kaya. Biasanya selama masa seperti itu, pajak atas orang kaya meningkat dan ketika orang kaya takut kekayaan dan kesejahteraan mereka akan diambil, mereka pindah ke tempat, aset, dan mata uang yang mereka rasa lebih aman. Arus keluar ini mengurangi pendapatan pajak kekaisaran, yang mengarah pada proses pengosongan klasik yang memperkuat diri sendiri. Ketika pelarian kekayaan menjadi cukup buruk, pemerintah melarangnya. Mereka yang berusaha keluar mulai panik. Kondisi yang bergejolak ini merusak produktivitas, yang memperkecil kue ekonomi dan menyebabkan lebih banyak konflik tentang bagaimana membagi sumber daya yang menyusut. Para pemimpin populis muncul dari kedua belah pihak dan berjanji untuk mengambil kendali dan membawa ketertiban. Saat itulah demokrasi paling efektif ditantang karena gagal mengendalikan anarki dan saat itulah kemungkinan besar akan terjadi peralihan ke pemimpin populis yang kuat yang akan menertibkan kekacauan. Ketika konflik di dalam negeri meningkat, hal itu mengarah pada beberapa bentuk revolusi atau perang saudara untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan memaksakan perubahan besar yang diperlukan. Ini bisa berlangsung damai dan mempertahankan tatanan yang ada, tetapi lebih sering terjadi dengan kekerasan dan mengubah tatanan. Misalnya, revolusi Roosevelt untuk mendistribusikan kembali kekayaan relatif damai dan mempertahankan tatanan internal yang ada sementara revolusi Prancis, revolusi Rusia, dan revolusi Cina jauh lebih keras dan mengarah pada tatanan internal baru. Konflik internal ini membuat kekaisaran lemah dan rentan terhadap saingan eksternal yang sedang bangkit yang melihat kelemahan domestik ini lebih cenderung untuk melakukan tantangan. Hal ini meningkatkan risiko konflik internasional yang besar, terutama jika saingan telah membangun militer yang sebanding. Mempertahankan diri dan kekaisaran seseorang terhadap saingan membutuhkan pengeluaran militer yang besar, yang harus terjadi karena kondisi ekonomi domestik memburuk dan kekaisaran paling tidak mampu membelinya. Karena tidak ada sistem yang layak untuk mengadili perselisihan internasional secara damai, konflik-konflik ini biasanya diselesaikan melalui uji kekuatan. Semakin berani tantangan pun muncul, kekaisaran terdepan dihadapkan pada pilihan sulit untuk melawan atau mundur. Melawan dan kalah adalah hasil terburuk, namun mundur juga buruk, karena hal itu akan menjadi benih kemajuan bagi saingan dan menandakan bahwa kekaisaran tersebut lemah bagi negara-negara yang sedang mempertimbangkan pihak mana yang akan dibela. Kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan lebih banyak perebutan kekayaan dan kekuasaan, yang pasti mengarah pada semacam perang. Perang sangat mahal. Pada saat yang sama, perang menghasilkan pergeseran tektonik yang menyelaraskan kembali perairan baru dengan realitas baru kekayaan dan kekuasaan di dunia. Ketika mereka yang memegang mata uang cadangan dan utang kekaisaran yang sedang merosot kehilangan kepercayaan dan menjualnya, itu menandai berakhirnya siklus besarnya. Dari sekitar 750 mata uang yang ada sejak 1700, kurang dari 20% yang sekarang ada. Dan semuanya telah mengalami devaluasi. Bagi Belanda, ini terjadi setelah kekalahan mereka dalam Perang Inggris-Belanda keempat ketika mereka tidak mampu membayar utang besar yang mereka kumpulkan selama perang tersebut.
Hal ini menyebabkan penarikan uang dari Bank Amsterdam dan penjualan besar-besaran, yang memaksa pencetakan uang besar-besaran, yang mendevaluasi mata uang dan kekaisaran menjadi tidak relevan. Bagi Inggris, ini terjadi setelah Perang Dunia II, ketika meskipun menang, mereka tidak dapat membayar utang besar yang mereka pinjam untuk mendanai upaya perang mereka. Hal ini menyebabkan serangkaian devaluasi pencetakan uang dan penjualan pound Inggris karena AS dan dolar muncul sebagai mata uang yang dominan dan menciptakan tatanan dunia baru. Pada saat rekaman ini dibuat, Amerika Serikat belum mencapai titik ini. Meskipun memiliki utang besar, membelanjakan lebih banyak daripada yang diperolehnya, dan mendanai defisit ini dengan lebih banyak pinjaman dan mencetak uang baru dalam jumlah besar, penjualan besar-besaran dolar dan utang dolar belum dimulai. Dan meskipun ada konflik internal dan eksternal yang hebat yang terjadi karena semua alasan klasik, konflik tersebut belum melewati batas untuk menjadi perang. Akhirnya, dari konflik-konflik ini, baik yang disertai kekerasan atau tidak, muncul pemenang baru yang bersatu dan merestrukturisasi utang dan sistem politik pihak yang kalah serta membangun tatanan dunia baru. Kemudian siklus dan kekaisaran lama berakhir dan kekaisaran baru dimulai dan mereka melakukannya lagi. Itu banyak sekali detail yang baru saja saya berikan kepada Anda untuk melukiskan gambaran tentang bagaimana tipikal konflik yang terjadi. Siklus besar terjadi, tentu saja, tidak semuanya terjadi dengan cara seperti ini, tetapi sebagian besar memang demikian. Begitu banyaknya sehingga kisah tentang kebangkitan dan kemerosotan pada dasarnya tetap sama. Dan satu-satunya hal yang berubah adalah pakaian yang dikenakan karakter dan teknologi yang mereka gunakan. Jadi, kemana kita menuju? Masa depan. Sebagian besar kekaisaran mengalami masa kejayaan dan pasti mengalami kemunduran. Membalikan kemunduran itu sulit karena itu memerlukan pembatalan banyak hal yang telah dilakukan. Tetapi itu mungkin. Dengan melihat indikator-indikator ini, cukup mudah untuk melihat tahap siklus besar mana yang sedang dialami kekaisaran, seberapa bugarnya kekaisaran itu, dan apakah kondisinya membaik atau memburuk, yang dapat membantu seseorang memperkirakan berapa tahun lagi kekaisaran itu akan bertahan. Namun, perkiraan ini tidak tepat, dan siklus tersebut dapat diperpanjang jika mereka yang bertanggung jawab memperhatikan tanda-tanda vital mereka dan memperbaikinya. Misalnya, mengetahui bahwa seseorang berusia 60 tahun, seberapa bugarnya mereka, apakah mereka merokok atau tidak, dan beberapa tanda-tanda vital dasar lainnya, seseorang dapat memperkirakan umur panjang orang tersebut. Seseorang dapat melakukannya dengan kekaisaran dan kerajaannya. Tanda-tanda vital juga memang tidak akan tepat, tetapi akan menjadi indikasi yang luas dan memberikan arahan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan umur panjang. Seringkali perang terbesar suatu negara adalah dengan dirinya sendiri. Apakah negara itu dapat membuat keputusan sulit yang diperlukan untuk mempertahankan kesuksesan? Adapun apa yang perlu kita lakukan, itu hanya bermuara pada dua hal. Dapatkan penghasilan lebih dari yang kita belanjakan dan perlakukan satu sama lain dengan baik. Semua hal lain yang saya sebutkan, pendidikan yang kuat, daya cipta, menjadi kompetitif, dan semua yang lainnya hanyalah cara untuk mencapai dua hal ini. Mudah untuk mengukur apakah kita melakukannya. Jadi, seperti orang yang ingin bugar, mari kita ikuti program dan tingkatkan tanda-tanda vital kita. Mari kita lakukan itu secara individu dan kolektif. Tujuan saya untuk membagikan gambaran tentang cara kerja dunia dan beberapa prinsip untuk menghadapinya dengan baik, adalah untuk membantu Anda mengenali di mana kita berada dan tantangan yang kita hadapi serta membuat keputusan bijak yang diperlukan untuk menavigasi masa-masa ini dengan baik. Karena masih banyak lagi yang harus dibahas dan waktu kita sudah habis, Anda dapat mempelajari lebih lanjut di buku saya, Prinsip-prinsip untuk menghadapi tatanan dunia yang berubah.